Baik, kita akan mulai. Com hadir sejak 1 Februari 2016, membawa misi untuk memberikan berita-berita yang netral, berimbang, dan mengutamakan etika pers. Sebagai trilingual news online pertama di Indonesia, netralnews.com menyediakan berita dalam 3 bahasa, netral Indonesia, netral Inggris sejak 9 Januari 2018, dan netral Mandarin yang hadir pada 15 Maret 2017. Netralnews.com memiliki average overview yang cukup tinggi setiap bulannya, dengan audiens tertinggi pada usia 25 hingga 34 tahun. Inilah distribusi audiens dari berbagai kota di Indonesia, di mana kota Jakarta mendominasi dengan persentase tertinggi. Data ini menunjukkan sumber utama dari traffic, membantu kami mengoptimalkan strategi informasi ke depan. Lalu berfokus pada awareness dan engagement dalam menyajikan berita-berita terupdate. Netralnews.com menghadirkan berbagai kanal berita yang telah disesuaikan dengan tema dan karakter seperti peristiwa, wisata, bisnis, otomotif, olahraga, dan gaya hidup. Selain kanal berita, Netralnews.com juga memiliki fitur-fitur seperti singkap sejarah, singkap budaya, sisi lain, opini, persona, dan editor's note. Kami hadir di berbagai sosial media terbuka agar memudahkan audiens mencari sajian berita dari kami. Netralnews.com, platform berita terkini, terpercaya, makin baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati, Ibu Sula Handayani, selaku pemimpin redaksi netralnews.com. Izinkan pula saya menyapa para pembicara yang saya banggakan dan kita nantikan. Yang pertama ada Ibu Diahworo Setianingsih, Ya, Kepala selamat sore Bidang. Pak Taan. Selamat sore Ibu. Ya. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Kemudian pembicara kita yang kedua dari Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama Bapak Sarjono Hadi Prayitno, kemudian Bapak Suroto, dan Bapak Sudarto, yang nanti di tengah-tengah kita akan diwakili oleh Bapak Sarjono Hadi Prayitno. Kemudian juga ada
Bapak Agus Widianto. Beliau adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bangpol Kabupaten Purworejo. Serta yang kita muliakan Bapak Samsul Hadi, Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Baik, sebelum acara dimulai, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mari kita menundukkan kepala, mohon restu, mohon izin agar seluruh proses talkshow hari ini bisa kita jalani dengan lancar dan direstui oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum pemaparan pemateri kita yang di awal ini kita persilakan Ibu Sulahandayani untuk menyampaikan sepatah kata, dua patah kata untuk kita semua. Pada Ibu Sula, dipersilakan. Enggak, Ibu? Ya, oke. Terima kasih Pak Taat. Selamat sore, salam sehat semua untuk para pembicara. Salam kenal salam kenal untuk Budia Woro, Pak Syamsul, Pak Sarjono Hadi, Pak Agus Widianto. Salam kenal, saya selaku pimpinan dari netralnews.com mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan paparan talk show untuk pembaca netralnews.com. Izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai netralnews.com. Netralnews.com sebuah media online dengan sertifikasi Dewan Pers yang menyajikan 3 bahasa yaitu Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Kami sangat senang dan secara rutin melakukan talk show dengan materi atau pokok pembicaraan yang berbeda-beda. Kali ini kami sungguh senang sekali karena bisa mengenal lebih dekat lagi mengenai perkembangannya bersama warga penghayat di Kabupaten Purworejo. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua dan pada peserta semua selamat mengikuti jalannya talk show. Terima kasih, selamat sore dan salam sehat selalu. Kembali ke Pak Taat. Baik Ibu, terima kasih Bu Sula. Purworejo, ya Bapak Ibu sekalian, sering memang dikenal sebagai kota pensiun gitu ya. Istilah ini menunjuk kepada suatu kota yang dianggap sebagai tempat ideal untuk tempat tinggal di hari tua. Sering saya menyebutnya kota yang tenang, idaman ya, bagi para pensiunan. Nah, kalau dikorek lebih jauh sebetulnya menurut pantauan Netral News, kecenderungan ini terjadi karena keberagaman yang ada di Purworejo itu dihidupi. Dari keberagaman salah satunya adalah keberadaan kelompok penghayat yang hidup dengan rukun damai bersama dengan pemeluk agama, penganut agama, yang tentunya juga memberikan kontribusi-kontribusi tertentu di wilayah Purworejo. Netral News berpendapat bahwa situasi yang ada di Purworejo ini bisa menjadi potensi. Kita berpikir bahwa kedamaian, ya, keharmonisan itu bisa menjadi dasar untuk pengembangan di bidang ekonomi, pariwisata, dan sebagainya di Purworejo khususnya. Nah, kita akan coba mengupas. Kita berharap, NC berharap apa yang bisa diaplikasikan dari keunikan Purworejo ini untuk Indonesia ya, sebagai salah satu citra dari keberagaman. Ya. Pertama yang akan hadir ya, Ibu Diah Woro yang akan memaparkan lebih jauh tentang keberadaan kelompok penghayat ini di Purworejo untuk lebih
Detailnya pada Ibu Diaworo saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih waktunya Pak Taat. Yang kami hormati Ibu Sulha Handayani selaku pimpinan netralnews.com. Yang kami hormati Bapak Samsul Hadi SHMM, Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Kebudayaan. Yang kami hormati Bapak Agus Widianto SIPMSI, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo. Yang kami hormati juga Pak Sarjono Hadi Prayitno, Ketua Presidium LKI Kabupaten Purworejo, Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami, yang dalam hal ini terkait dengan kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memang menjadi diakui oleh pemerintah yang merupakan hadir juga Sepertinya terkendala sinyal. Ya, terkendala sinyal ya, Ibu. Bu Dia dipersilakan untuk diulang nggak apa-apa? Masih mute, mute, maka maaf. Perlu diadakan secara offline sepertinya ini Pak Samsul. Betul. Di Purworejo, Pak. Di bawah Biar saya. kita biar kita jumpa di Purworejo. Pak Samsul ready aja, siap gitu ya Pak ya. Halo Bu Dia, sepertinya agak ada kendala. Kita coba sambungkan dulu sambil menunggu Bu Dia bisa aktif kembali di Zoom-nya. Eh, Bapak Sarjono, dia juga dikenal sebagai seorang seniman dalang, ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin ya, buat acara besar, ya, bisa mengundang Pak Sarjono. Halo, Ibu Dia, Ibu Dia masih terkendala? halo. Ya, Ibu. Aha. Apakah sudah dapat sinyal stabil? Bentar, saya kirim pesan ke Ibu. Baik, sudah saya koordinasikan ke Bu Dia agar masihkan sinyal terlebih dahulu agar tidak buru-buru. Kita melangkah ke Bapak Sarjono.
Pak Sarjono selain sebagai pengurus MLKI juga aktif sebagai seorang relawan, ya, relawan kemanusiaan, juga sebagai seorang dalang. Nah, dalam eh, talkshow sore ini, beliau ingin berbagi pengalaman dan tentunya juga informasi tentang MLKI. Di dalamnya ada kelompok penghayat di Purworejo. MLKI bisa dibilang sebagai lembaga payung penghayat yang relatif baru. Tentu dalam proses membangun MLKI ada kendala-kendala di lapangan. Di sini nanti ada Bapak Samsul, ya, saya berharap bisa diungkap semuanya supaya hal-hal yang menjadi persoalan yang dalam upaya memajukan kehidupan pengayat bisa kita coba bahas bersama. Pada Bapak Sarjono, saya persilakan. Masih mute, Bapak. Bapak Sarjono masih mute, suaranya belum masuk. Ya, bisa Ya, dibantu. Ya, ya. oke, Pak. Pak Sarjono, dipersilakan. Sudah bisa masuk, Pak? Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu. Kepada Ibu Diah Woro Setianingsih, selaku Kabid Kebudayaan, yang terhormat juga Bapak Agus Widianto SP MSI dari Kesbangpol, yang terhormat juga Bapak Samsul Hadi, Sarjana Hukum SHMM, ya, selaku Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga Bapak Taat, juga Ibu siapa belum kenal nih. Salam buat saya, Bu. Iya Pak, dengan sulha Pak. Ya, ingin saya aturkan untuk menjenengan semua salam sejahtera, rahayu semuanya, dan sehat selalu ya Bu, Pak, semuanya. Saya selaku presidium di MLKI Purworejo sangat-sangat terima kasih atas bantuan dari pusat maupun daerah yang telah memberi fasilitas-fasilitas baik dalam penduduk, pendudukan, juga yang lain. Artinya dalam kita berhidup hidup bermasyarakat, ya, dengan berbagai kepercayaan, juga berbagai agama di Purworejo, sepertinya semuanya bisa berdampingan tanpa ada hambatan, ya, semuanya karena ada bantuan-bantuan dari pemerintah juga. Cuman untuk menuju ke desa ini sosialisasi sepertinya belum ada, ya. Artinya kalau kita memperkenalkan pada desa, ini saya MLKI yang bertugas untuk sebagai menjembatani penghayat-penghayat yang ada di Kota Projo. Ya, ini sepertinya belum ada sosialisasi ke desa, sehingga untuk misalnya perubahan kependudukan, ya, ini ya sebenarnya tidak apa-apa sih, cuman dari penghayat-penghayat sendiri sepertinya kurang antusias, ya, mungkin karena sudah aman, ya, nyaman di walaupun tidak seragam atau gimana, ini memang banyak kendala.
Pertama itu, keduanya yaitu dalam menjalankan tugas dari MLKI, ini kan tujuan utama adalah mempersatukan ya semua penghayat yang ada di proyek. Dan ini kendalanya pertama ini bidang komunikasi ya. Karena penghayat-penghayat yang ada di proyek itu biayanya sepuh-sepuh ya. Untuk generasi mudanya ini sangat jarang. Dan beliau-beliau untuk megang HP Android ini banyak kesulitan. Sehingga ini suatu kesulitan bagi kita. Sebelumnya sudah kita buatkan semacam grup, namun andai kata ada input yang masuk ke grup itu tidak ada respon, ya mungkin karena waktu dan karena keterbatasan pengetahuan tentang HP Android. Yang ketiga, hambatan yang kita terima adalah bagaimana kita untuk saling ajang sana ya. Dan ini tentunya perlu mobilisasi. Sedangkan kita dana untuk itu sama sekali tidak ada ya. Mungkin untuk sementara kendala dari itu barangkali kadang-kadang banyak yang bisa mengatur ya. Penambahan Pak, monggo. Pak Bagio, monitor Pak Bagio. Mas Eri, ada ya? Pak Suroto, Pak Bagio, dipersilakan kalau ada tambahan. Iya. Oh iya ya, ada penambahan nih Pak. Boleh. Monggo. Ada kata kita banyak menemukan kesulitan dari bidang pendidikan ataupun KTP gitu. Dari KTP ini bisa menghubungi langsung pada siapa gitu, atau mungkin Mas Heri mungkin ada kontak kita minta Pak Taat. Baik, Pak Sarjono, saya ingin coba diceritakan juga supaya Pak Samsul, Pak Budia juga paling tidak paham. Kalau tidak salah, waktu saya wawancara Bapak dan Pak Sarjono dan rekan-rekan semuanya, ada kisah tentang bagaimana Hayat mencoba mencarikan solusi ketika menghadapi persoalan dalam rangka program pemajuan penghayat. Salah satunya adalah kisah bagaimana ketika ketika pendidikan formal bagi anak penghayatnya membutuhkan guru khusus untuk wilayah Purworejo. Bagaimana kemudian mencari solusi agar ada perwakilan yang dikuliahkan menjadi guru di Purworejo. Sementara terkendala untuk biaya kuliah dan sebagainya, kemudian mencari solusi bersama, bisa diceritakan Bapak supaya jadi gambaran bahwa sebetulnya pola seperti ini nanti coba menjadi catatan Pak Samsul juga, mungkin ada masukan dan sebagainya. Monggo. Oh ya, terima kasih Pak. Sebetulnya untuk MLKI ini sudah menciptakan calon guru untuk membidangi pada kepercayaan ini. Lewatnya di mana itu? Kuliahnya di Semarang itu. Di Untak. Nah, ini mungkin tahun ini sudah ada yang tamat sehingga bisa membantu kiprahnya dalam dunia pendidikan kepercayaan. Atau yang lebih jelasnya coba Mas Pak Bagio, monitor Pak Bagio. Ya, Mas Arjono, ya. Ya, boleh Pak Bagio dibantu. Oke, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya sampaikan
Salam jumpa. Semoga mana sehat. Rahayu. Rahayu Bapak. Ya, ya. Dan juga kepada Bapak Samsul, saya mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu. Wah, pas ulang tahun ini ya Bapak ya. Amin, amin. Tadi yang dibicarakan mengenai pendidikan, terima kasih bahwa di Purworejo sudah ada penyuluh yang ikut BIMTEK, yaitu dari Padang Persada, Bapak Wahyudi, dan sampai saat ini beliaunya juga sudah mengampu di 2 sekolahan. Untuk itu, semoga nanti ke depan peminat anak-anak dari kadang-kadang penghayat ada greget dan juga antusias untuk mengikuti mapel penghayat sebagai pengganti mata pelajaran agama. Selanjutnya, bahwa tadi sudah disampaikan Mas Arjono mengenai kondisi kadang-kadang penghayat yang tergabung di Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau MLKI. Jadi ada 7 organisasi dan tidak semua kelompok penghayat di Kabupaten Purworejo bergabung, tidak semuanya bergabung di MLKI. Untuk itu kepada Ibu Woro sebagai Kabid Kebudayaan Kabupaten Purworejo, ya, kami mohon nanti untuk inventarisasi supaya jelas. Jadi berapa organisasi yang ada di Kabupaten Purworejo, dan bagi kadang-kadang yang tidak mau bergabung, terus kami MLKI harus bagaimana? Kami mohon petunjuknya dari Ibu Kabid. Kiranya nanti bisa disambung lagi, sementara ini dulu. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik Bapak Bagio, terima kasih menambahkan informasi kondisi kadang-kadang penghayat di Kabupaten Purworejo yang jumlahnya ada 7 kelompok dengan beberapa catatan soal pendidikan yang alhamdulillah Tuhan sudah ada gurunya ya, untuk mengampu di sekolah formal dan untuk calon yang jurusan sarjana sedang dalam proses sebentar lagi amat. Nah, untuk pemajuan lain termasuk pendataan, ada kendala menyebut kepada Ibu Diah. Mungkin nanti sekalian selain soal problem kendala, pendataan juga Ibu Diah yang maksud saya mengulas potensi-potensi yang dimiliki kelompok penghayat terkait pemajuan kebudayaan. Kita kembalikan lagi ke Ibu Diah Woro. Iya, iya. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi jadi terkendala Ya. tentang sinyal. Terima kasih yang kami hormati para narasumber juga Ibu Sula. Selamat ulang tahun juga Pak Samsul. Terkait dengan pendataan itu kami juga memang baru secara manual konvensional untuk pendataan, dan ini kalau bicara tentang data pengikut penghayat kepercayaan itu juga kami belum mendapatkan angka yang pasti. Jadi kalau sampai dengan saat ini yang kami dapatkan ada Kapribadian itu jumlahnya 13. Lalu Persada jumlahnya 150, Ngudi Utomo 55, Ngesti Kasampurnan 8. Kemudian SBP 45 ada 800,
Pemut ada 20 dan Imbal Wacono ada 4. Sementara kami itu kemarin juga mendata tentang Hardopusoro, tapi ternyata ketika kami tanya lebih lanjut ke Paguyuban Hardopusoro ini bahwa mereka mengatakan mereka bukan kelompok penghayat. Jadi mereka itu tetap punya agama, Pak. Hanya mereka itu mengadakan satu kegiatan untuk menggali secara sisi spiritualitasnya untuk kemudian belajar menjadi punya hati yang menep begitu, Pak. Tapi kalau itu kemudian dipaksakan untuk didata menjadi kelompok penghayat, mereka memang tidak mau. Ini kami juga baru mendapatkan kemarin ketika kami berkunjung ke Desa Kemanuan, sehingga sampai dengan saat ini memang dari Hardopusoro tetap mengatakan kami itu bukan eh, paguyuban penghayat, tapi kami ini hanya nopo nggih, satu perhimpunan yang jadi kalau pertemuan itu membahas tentang spiritualitas. Jadi itu terdiri dari beberapa agama. Kemungkinan ini terjadi juga di nama organisasi yang Pangestu maupun Subud, kemungkinan karena kami juga belum mendata ulang. Nah, masukan seperti ini Pak Bagio matur nuwun sekali atas masukannya terkait dengan bagaimana keberadaan organisasi penghayat ini untuk yang legalitasnya kemudian seperti apa, kemudian kalau yang contohnya seperti Hardopusoro tadi yang itu bukan kelompok penghayat, apa yang kemudian bisa dilakukan, ini nanti akan menjadi dasar kami untuk bisa berkoordinasi lebih lanjut, kemungkinan juga nanti bisa ada masukan dari Pak Samsul, dari Direktorat Iya. Penghayat, gitu ya, dari Kementerian solusinya seperti apa, karena jujur kami pun juga belum belum tahu untuk yang solusi seperti ini, kami baru tahu bahwa kemarin ada beberapa kelompok-kelompok atau perhimpunan atau apa nggih, organisasi yang dianggap sebagai penghayat tapi sebetulnya itu bukan penghayat. Jadi ketika mereka dipaksa untuk KTP-nya bunyi penghayat pun ya mereka tidak mau karena memang agamanya mereka ada di 5 agama begitu nggih, bukan di 6 tadi 5 agama dan mereka tidak mau kalau itu KTP-nya diganti menjadi kelompok penghayat. Kemudian kalau terkait dengan pendidikan memang beberapa waktu yang lalu di tahun kemarin ketika kami bincang-bincang dengan kelompok penghayat memang karena jumlahnya yang sedikit sehingga mungkin ini belum menjadi sebuah prioritas ketika ada guru untuk memberikan materi tentang untuk keluarga yang masuk di kelompok penghayat. Tapi ini juga matur nuwun masukan dari kami untuk nanti segera kami koordinasikan kepada urusan pendidikan yang ada di tempat kami. Jadi di beberapa kepala bidang yang fokus mengurusi pendidikan apa yang kemudian harus kami lakukan. Tapi sekali lagi dalam forum yang baik ini mungkin mudah-mudahan jadi kendala-kendala ini bisa terjawab karena kalau kendala yang di sisi lainnya, mengingat ini pemerintah sudah melegalkan tentang adanya penghayat kepercayaan, jadi untuk urusan KTP, untuk urusan pernikahan dan sebagainya sudah tidak menjadi masalah. Tapi kemudian untuk di sisi pendidikan, untuk pelajaran yang bisa didapatkan oleh anak-anak di anggota penghayat kepercayaan ini memang nanti butuh solusi, termasuk tentang inventarisasi yang sebenar-benarnya seperti apa. Karena eh, di tadi yang sudah kami sampaikan di beberapa organisasi dengan jumlah anggota ada yang 13, ada yang 4, tapi ketika pertemuan ini bisa ribuan karena anggotanya mereka itu senusantara begitu, se-Indonesia. Sehingga memang tidak bisa kemudian serta-merta bahwa oh anggotanya di Purworejo hanya ini saja begitu. Jadi karena kalau pertemuan itu juga kadang tidak hanya di Purworejo saja tapi ada di tempat lain. Begitu Pak Taat, Bapak Ibu. Baik, Ibu Dia, tergambar untuk problem layanan KTP yang diberikan kepada para penghayat dari negara, ternyata Ya. implementasinya masih ada bermasalah. Satu hal saja, Bu Dia, walaupun Hardopusoro ini berarti tidak menyatakan di bawah MLKI, betulkah Pak Sarjono? Pak Bagio, Pak Sarjono, apakah Hardopusoro tidak di bawah MLKI? Terima kasih, Pak Taat. Oke, Ya, sebetulnya waktu pembentukan Majelis Luhur atau MLKI Kabupaten Purworejo dari Hardopusoro juga ada yang masuk jadi kepengurusan.
Oke, masuk. Namun Berarti kalau kemarin saya andekan ini ya Pak Bagio, ada pusara tetap ada di dalam MLKI, hanya problem soal KTP ya, ya, Ibu Dia ya. betul, Iya, Baik. betul, betul, betul. ya. Pertanyaan saya yang ke Ibu Dia, Ya, Padel Pusoro itu kan termasuk salah satu keunggulan ya di Purworejo. iya, iya, Apakah sebagai betul. Oke. dinas dalam konteks dinas kebudayaan, pemajuan komunitas penghayat ini untuk bidang kebudayaan untuk dibawa kepada potensi pariwisata dan sebagainya, apakah menjadi juga perhatian dinas kebudayaan? Halo Ibu, waduh terkendala lagi sinyal. Ya, sepertinya terkendala lagi sinyal. Iya, Ya, Ibu. Halo Ibu. Baik, saya skip dulu. Eh, Selanjutnya terkait dengan apa layanan dari negara untuk pemenuhan hak bagi penghayat terutama terkait KTP, tetapi ternyata dalam implementasinya ada keambiguan ya saya menyebutnya, antara mau KTP-nya langsung penghayat atau tetap agama tapi laku spiritualnya mengikuti suatu aliran kepercayaan. Nah, di sini hadir dengan kita Pak Agus ya, Gianto yang saya eh, pandang sangat penting untuk membantu kita eh, terkait potensi konflik. Jadi cara menjalani spiritual di satu sisi, di satu sisi lainnya adalah tentang agama sebagai panduan dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang kadang secara organisatoris mempunyai aturan kalau seandainya ada yang beranggapan terjadi penyimpangan, maka potensi konfliknya eh, apa bisa bisa terjadi. Nah, kekayaan budaya, keragaman dan keharmonisan yang ada di Polja tentu perlu kita jaga. Nah, dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik, mungkin dari Bapak Agus bisa dibantu untuk dipetakan dan agar kita bersama-sama mencegahnya. Wadah Bapak Agus kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak semuanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi kita semua. Iya. Saya nderek untuk mukadimah dengan yang lainnya. Kepada Bapak dan Ibu semua yang hadir di live YouTube, link YouTube pada hari ini. Ada beberapa hal juga sebenarnya saya hanya ingin menambahkan. Tadi sudah banyak panjang lebar dijelaskan, ya, termasuk dari Mbak Woro, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi saya ingin menambahkan, yang terkait dengan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya ini di Kabupaten Purworejo kita butuh data real sebenarnya, data real. Ya, kami beserta kejaksaan yang punya fungsi pakem, ya, pengawasan kepercayaan kepada masyarakat, ya, eh, tentunya setiap ada kegiatan kami dengan kejaksaan membahas potensi-potensi kemungkinan baik perpecahan secara internal maupun secara lebih luas. Perlu kami sampaikan juga ini sedikit kami ingin menyampaikan beberapa slide nih Pak, mohon izin. Dipersilakan Bapak. Iya, ini ya. Ya, ini perlu kami sampaikan bahwa di Kesbangpol ada program atau kegiatan yang aktivitasnya tentang kerukunan umat beragama. Dan tentunya di sini kami ingin menyampaikan kepada halayak ramai semua bahwa sebenarnya bahwa tugas kami diantaranya
dengan terciptanya stabilitas politik dan keamanan yang ada di wilayah, tentunya dengan beberapa indikator ya, tentang persentase penanganan konflik sosial, suku, agama, ras, antar golongan, atau sara, dan politik. Seperti tadi Pak Taat katakan tadi, ya, bagaimana potensi konflik dan bagaimana penyelesaian ketika ada konflik di satu daerah, termasuk di Kabupaten Projo. Walaupun kita tidak ingin ada konflik di Kabupaten Projo, mudah-mudahan tidak terjadi. Amin. Yang kedua, tentunya tentang terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. Ya, di sini kami membutuhkan eh, indeks kepuasan masyarakat, bagaimana terhadap apa yang sudah pemerintah daerah lakukan lewat Kesbangpol, sehingga tentunya ini banyak masukan dan sebagainya. Ya, selanjutnya isu strategis tentunya yang terkait dengan tema ini. Di sini kami menyikapi ada 4 isu strategis sebenarnya, ya, 4 isu strategis ini yang menjadi nanti di poin keempat ini kecenderungan peningkatan konflik sosial dengan memanfaatkan perbedaan etnis, agama, dan lainnya untuk memecah belah keutuhan bangsa. Nah, disinilah kami ingin menyampaikan dari isu-isu ini termasuk potensi konflik antar umat beragama, walaupun kami tiap tahunnya mempunyai target nol sara. Ya. Ya, mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi konflik-konflik sara termasuk dari penghayat kepercayaan ini. Ya. Ini yang selanjutnya kami juga ingin menyampaikan juga dari rumusan program kami di kegiatan di Bakas Bangpol ini ada 6, ya, ada 6 yang selanjutnya kami next saja. Nah, di sini program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang salah satu sub kegiatannya adalah pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. Nah, disinilah komitmen kami bersama stakeholder, dan ini di dalam wadah forum kerukunan umat beragama, ya, kami punya forum kerukunan umat beragama dan di FKUB di masing-masing daerah kabupaten kota saya yakin mesti ada itu, dan kami sudah menyampaikan bahwa penghayat kepercayaan ini menjadi satu agenda yang perlu kita apa namanya kita libatkan dalam rangka dialog, FGD dan sebagainya, dan ini perlu ada sesering mungkin dialog-dialog atau FGD yang terkait dengan penghayat kepercayaan, sehingga tidak ada lagi tadi yang sampaikan apakah masuk di kolom KTP terus atau bagaimana, monggo, sehingga ini menjadi perhatian pemerintah juga termasuk kami yang ada di Kesbangpol, karena terus terang kami sampaikan kalau tadi Mbak Ora dari Dinas Pendidikan ini menyampaikan beberapa data, kami juga punya data di sini. Nah, mudah-mudahan nanti mohon koreksi juga. Di tempat kami itu ada sekitar 14, ya, 14 yang bisa kami catat. Walaupun kami belum mendalami apakah yang antara satu dengan yang lain itu sudah tidak aktif atau gimana. Tapi memang betul seperti yang tadi Mbak Woro katakan, ketika di satu momen acara itu banyak terdapat bukan pengikut ya, tapi yang hadir itu ribuan. Karena memang se-Nusantara. Pernah di satu tempat kami melihat ini ternyata banyak yang dari Surabaya, yang dari daerah Jawa Barat. Itu memang ya, bahkan ada yang menyampaikan kami sebenarnya punya agama, tetapi kami ingin menguri-nguri kepercayaan di sini. Sehingga kami juga belum tahu pasti yang sebenarnya itu data yang sebenarnya seperti apa. Makanya kami di dalam di tahun 2025, 2026 dan seterusnya, kami akan senantiasa di dalam forum kerukunan umat beragama, kami akan ajak stakeholder terutama komunitas atau paguyuban yang terkait dengan penghayat kepercayaan ini. Jadi, mudah-mudahan dengan data terbaru, dengan data aktivitas yang dilakukan, ini menjadi satu kebijakan pemerintah ke depannya, apakah nanti
bisa masuk di dalam kolom agama atau tidak, tentunya ini menjadi satu masukan, pertimbangan pemerintah untuk memasukkan di kolom agama. Saya kira seperti itu yang bisa kami sampaikan, Pak Taat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kami juga kepingin sering-sering melaksanakan diskusi seperti ini. Seperti itu, Pak Taat. Terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun Bapak Agus, saya nanti akan sowan ke Bapak kemarin melalui Pak Purnomo. Jadi betul persoalan kehidupan pengayat di Purworejo dengan segala dinamikanya tadi sudah mencerminkan ada hal yang memang perlu kita bersama-sama jaga, kita hidupkan, kita besarkan. Saya tidak akan coba sambungkan secara detail karena saya rasa Pak Samsul sudah menangkap poin-poin persoalannya. Sudah hadir di tengah kita Pak Samsul dari kementerian, mungkin akan memberikan pencerahan yang tepat ya dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada, termasuk mungkin nanti saran-saran pemajuan budayaan di bidang kebudayaan untuk masyarakat penghayat, karena saya melihat ada beberapa potensi tapi perlu juga disupport baik oleh Dinas Kebudayaan maupun dari internal, khususnya ya dari internal MLKI yang mana juga perlu penguatan-penguatan. Nah, saran-saran yang perlu dicatat mungkin eh, bisa disampaikan Bapak Samsul. Monggo Bapak Samsul, saya persilakan. Matur nuwun. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nyi matur nuwun Pak Taat yang kita hormati bersama, Pak Agus Widianto selaku Kepala Kesbangpol Purworejo, dan juga Bu Diahworo dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Kabid Kebudayaan, dan eh, Ketua MLKI Purworejo Pak Sarjono. Ya, saya mengucapkan terima kasih diselenggarakannya kegiatan ini pada NNC gitu ya, yang diketuai oleh Bu Sulha Handayani gitu ya, setelah menyelenggarakan acara ini. Nah, pertama-tama kami dari Kementerian Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, dan kami berada di bawah Satker Dijen PKT Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi. Nah, Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam hal ini menyelenggarakan tugas, yaitu dalam rangka layanan pemenuhan hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Nah, saya mengikuti dari eh, penjelasan dari Pak Sarjono, Ibu Diahworo, dan dikuatkan oleh Pak Agus Widayanto. Nah, memang pada dasarnya dalam Kementerian Kebudayaan dalam rangka upaya-upaya pelestarian kebudayaan, hal ini menindaklanjuti amanat konstitusi, di mana amanat konstitusi tersebut berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara jelas dilindungi oleh negara. Dan selain itu juga dengan putusan MK 97 tahun 2016, nah ini mempertegas di mana penghayat kepercayaan juga mendapatkan ruang gitu untuk identitasnya melalui KTP dengan kolom kepercayaan titik 2 kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Memang perjalanan panjang untuk penghayat kepercayaan ini sejak Indonesia belum merdeka. Sebenarnya dalam memperjuangkan kemerdekaan tersebut, orang-orang tua kita dalam hal yang konsen di kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa turut serta gitu ya memperjuangkan kemerdekaan. Dan selama kurun waktu di mana Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini berdiri sejak tahun 78, di mana sebelumnya untuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini berada di bawah Kementerian Agama, Pak Agus. Nah, pada tahun 75 dan kemudian tahun 78 dilimpahkan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu. Nah, disitulah tahun 78
ada salah satu satker yang melayani khusus kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu pada waktu itu yaitu Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kurun waktu berjalan, untuk percepatan pemenuhan hak warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menerbitkan eh, permen Dikbud gitu ya, berkaitan dengan nomor 27 tahun 2016 berkaitan dengan layanan pendidikan pada saat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan. Nah, di sini untuk sarana dan prasarana dalam hal ini perangkat dari sisi kurikulum, buku teks, nah ini semuanya sudah disiapkan dan sudah bisa di upload atau di apa ya download ya oleh semua masyarakat gitu ya berkaitan dengan buku bahan ajar untuk pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai saat ini Bapak Ibu semuanya, para kadang penghayat maupun peserta yang hadir dalam Zoom dan juga yang hadir luring ya di tempat Pak Taat ya, dan juga ada beberapa. Nah di sini sementara dilayani oleh para penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini bermitra dengan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sudah sudah eh, siap perangkatnya pada waktu itu melalui standar kompetensi khusus gitu, penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu eh, tugasnya yaitu memberikan layanan pendidikan. Dan sampai saat ini saya sudah mengirimkan PPT. Nah, nanti supaya kita, sebagai bahan mungkin data buat Pak Agus sama Ibu Woro dan Poro Kadang dari MLKI Purworejo dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Nah, untuk permasalahan tadi mengawali yang disampaikan oleh Pak Sarjono gitu ya, memang ada beberapa organisasi karena perjalanan panjang ini pada waktu itu kebijakan pemerintah gitu mengarahkan kiranya untuk penghayat kepercayaan bisa kembali ke agama. Nah, karena beberapa di masa pemerintahan gitu ya, akhirnya dengan perjuangan bersama dari Poro Kadang Penghayat untuk pemenuhan haknya dengan putusan MK, sehingga untuk Kadang Penghayat itu udah memiliki identitas. Nah, melalui Kementerian Kebudayaan ini eh, dalam rangka untuk layanan ini kami melayani semuanya dalam arti tidak dipahami ansih persoalan KTP gitu. Nah, di mana sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, di sini upaya pelestarian budaya spiritual yang ada di sini. Tadi Bu Woro sudah menjelaskan gitu ya, ada organisasi kepercayaan yang sebenarnya bukan organisasi kepercayaan, mereka aktif sebagai bagian upaya nguri-nguri budaya gitu. Karena pemahaman budaya spiritual ini sangat luas gitu, tidak hanya dimiliki oleh penghayat kepercayaan, namun 6 agama itu juga memilikinya gitu. Karena berbasis kebudayaan itulah mereka berkumpul tidak hanya dari satu agama, namun 6 agama dan juga ada beberapa yang penghayat kepercayaan. Nah, inilah ruang-ruang ekspresi mereka. Dan yang jelas di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mereka menyatakan sebagai organisasi kepercayaan. Nah, ini sudah kami identifikasi untuk sampai dengan 2024 kemarin jumlah organisasi kepercayaan yang sudah terdaftar di Direktorat KMA ya sebanyak 156 organisasi dan tersebar di beberapa daerah. Untuk cabangnya cukup banyak karena ada beberapa organisasi besar dan ada memang organisasi kecil. Tadi Bu Woro sudah nyampaikan satu organisasi warganya hanya ada 15, bahkan di beberapa daerah juga hanya satu keluarga seperti itu. Karena mereka memiliki ajaran yang beragam, pada intinya
Pengertian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Selanjutnya ditulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini yang menggarisbawahi kiranya bisa kita ketahui bersama. Jadi nilai-nilai budaya spiritual itu pada dasarnya baik agama maupun kepercayaan memiliki karakteristik gitu ya, sehingga dalam hal ini Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat mendorong percepatan pemenuhan hak-hak bagi warga negara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari sisi kementerian kami juga sudah menyiapkan pada tahun lalu kami juga sudah melakukan kegiatan di Purworejo berkaitan dengan sosialisasi layanan pendidikan dan Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarjono kami sudah bekerja sama dengan Untak Semarang tahun 2025 ini akan lulus 26 mahasiswa. Nanti kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu untuk menempatkan guru-guru yang nantinya akan mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik kepercayaan yang selama ini sementara dilayani oleh penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan selain itu juga mengenai ruang-ruang yang sudah terbuka ya untuk sebagai ASN itu kami sudah membuka seluas-luasnya. Kami mendorong pemerintah dalam hal ini kementerian dan lembaga di setiap penerimaan pegawai di kementerian-kementerian sudah banyak warga penghayat kepercayaan yang menjadi ASN dan begitu juga di Polri. Nah, ini sudah cukup banyak gitu dari warga penghayat kepercayaan. Dan selain itu juga eh, untuk mendorong dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, kami juga selalu melakukan koordinasi untuk wilayah Jawa Tengah. Kami sudah komunikasi bersama Kementerian Dalam Negeri, gitu, Ditjen Polpum yang menangani bidang kebudayaan. Nah, ini berkaitan dengan layanan untuk penghayat, gitu. Dan kami di 2023-2024 ini juga mendorong rancangan peraturan presiden tentang kerukunan umat beragama dan ini sudah di ya berkaitan dengan moderasi beragama sudah dikeluarkan melalui Perpres 58 tahun 2023 dan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama gitu atau PKUB nah ini sedang berproses. Nah, seperti itu. Namun dalam hal ini untuk pemerintah daerah saya mengapresiasi di wilayah Jawa Tengah baik provinsi, kabupaten kota sudah melayani organisasi penghayat kepercayaan. Nah, namun kembali lagi ini kembali kepada Kadang penghayat gitu. Saya berharap melalui MLKI Purworejo itu untuk lebih berperan aktif gitu ya, membangun komunikasi dengan Kesbangpol, dengan Dinas Kebudayaan. Nah, selain itu juga Pak Agus, nah di sini kami sudah berkonsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri kemarin membahas gitu ya rancangan peraturan menteri dan sudah ditetapkan peraturan menteri nomor 15 tahun 2024 nah berkaitan dengan pedoman perencanaan APBD 2025. Nah, di situ sudah kami bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri sudah memasukkan gitu ya kiranya melalui penganggaran di masing-masing kabupaten, kota gitu khususnya untuk kegiatan kerukunan umat beragama. Nah, itu juga ada ruang nih. Jadi dukungannya ini tidak hanya untuk yang nama agama, Pak Agus. Nah, namun juga ada ruang untuk penghayat. Nah, salah satunya di Kabupaten Semarang. Nah, ini kemarin kami juga melalui MLKI Kabupaten Semarang melakukan pendekatan. Nah, ini sudah dapat alokasi anggaran dukungan kegiatan untuk forum kerukunan umat beragama gitu. Nah, untuk penghayat ada fasilitasi 10 juta.
Nah, ini monggo nanti kebijakan dari Pak Agus bagaimana untuk memberikan ruang-ruang tersebut. Dan melalui Biro Kesra di level provinsi Jawa Tengah, saya sudah komunikasi, insya Allah di tahun ini gitu untuk fasilitasi layanan revitalisasi atau perbaikan gitu rumah-rumah ibadah. Nah, termasuk juga rumah atau sasana sarasehan, balai pertemuan untuk penghayat kepercayaan. Nah, itu akan mendapatkan perhatian. Nah, kiranya di Kabupaten Purworejo melalui Biro Kesranya, nah ini kiranya melalui Pak Agus dan Bu Woro bisa dikomunikasikan gitu, bisa memfasilitasi. Dan dalam hal ini Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga berharap kerjasama dengan Pak Agus, Bu Woro melalui SKPD-nya gitu, Kesbangpol dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ayo kita tahun ini bikin kegiatan gotong royong. Saya memahami semua kabupaten, kota dan provinsi ini banyak efisiensi gitu, juga khususnya di Kementerian Kebudayaan. Nah, kalau kita gotong royong dan didukung oleh Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Purworejo. Nah, ini kiranya bisa pertama menyelenggarakan pertemuan berapa sih warga penghayat kepercayaan di Purworejo, karena ini hal penting sekali dalam rangka upaya pembinaan baik dari kami di Kementerian Kebudayaan, tentu juga dari Kesbangpol gitu, karena kami juga bagian dari Bakor Pakem yang di bawah Kejaksaan Agung berkaitan dengan layanan-layanan untuk penghayat kepercayaan. Nah, ini kami sudah selalu komunikasi, konsolidasi, dan dari Kejaksaan Agung juga mendorong percepatan layanan-layanan tersebut. Mungkin itu sementara Pak Taat, kalau memang ada hal nanti kita bisa diskusikan, bisa saling mengisi. Nah, kiranya pertemuan ini bisa membawa manfaat dan eksistensi penghayat kepercayaan ini kita kembalikan kepada warga penghayat gitu. Nah, kami pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, nah ini mendorong dan memfasilitasi. Namun dengan kondisi ya kami juga menyesuaikan. Kalau kita gotong royong, gerak bersama, nah ini akan bisa optimal. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Taat. Monggo. Terima Matur kasih nuwun. Bapak Samsul, pencerahan yang sangat membantu persoalan-persoalan tadi. Ya. Pak Sarjono juga tadi semoga sudah tercerahkan ya terkait problem anggaran dan sebagainya, karena APBD sudah akan ada panduannya dan sebagainya. Sebelum kepada para penanya, saya ingin eh, mempersilahkan menyambungkan komunikasi dengan Pak Samsul. Dari Pak Buworo mungkin ada yang mau dikomunikasikan dengan Pak Samsul, Pak Sarjono juga demikian, dan juga Pak Agus. Dimulai dari Budia, dipersilakan. Jadi terima kasih. Nah, ini yang kami lakukan karena memang keterbatasan anggaran juga, kami melaksanakan pertemuan dengan penghayat kepercayaan itu setahun hanya sekali. Tapi kemarin ketika kami melakukan, kami memang mencoba untuk bisa ada diskusi ketika ada pertemuan dengan penghayat kepercayaan ini, kendala-kendala apa, kemudian masukan-masukan apa yang bisa dikoordinasikan begitu, sehingga nanti kita akan mencari jalan keluar secara bersama-sama ke Kementerian Kebudayaan. Nah, kalau yang kemarin memang tidak ada kendala begitu. Yang disampaikan bahwa tidak ada kendala. Memang disampaikan yang terkait dengan pendidikan seperti itu. Tapi kemudian ternyata ada setelah kami itu ke lapangan, ternyata ada kelompok atau komunitas spiritual yang memang mereka tidak mau disebut sebagai penghayat kepercayaan. Mungkin ini nanti juga bisa menjadi bahan pertimbangan Pak Samsul untuk kemudian ada semacam apa ya, ada semacam ini teori yang jelas gitu ya, ada sebuah kejelasan oh ini masuk ke penghayat atau ini hanya bukan di penghayat, karena memang mereka kalau di sekali lagi kalau diminta untuk masuk menjadi
bagian dari penghayat kepercayaan mereka tidak mau. Sekali lagi karena mereka tetap bertahan, mereka punya agama. Mereka itu hanya kepengen kumpul-kumpul, kemudian berurusan dengan Tuhan yang dengan nyamannya tanpa membahas agama, begitu ceritanya. Itu kemudian kalau masukan tentang dukungan penganggaran, terima kasih juga. Mungkin ini nanti akan ada tanggapan juga untuk ke Pak Agus selaku Kepala Bangpol. Kami nanti derek saja Pak Agus, kemudian bentuknya seperti apa, juga sama seperti tadi masukannya usulannya Pak Samsul tentang mari kita bergotong royong untuk bisa bersama-sama mengadakan diskusi dengan pengurus kejayaan. Mungkin itu kata dari Baik, Ibu Dia. Ini dengan acara hari ini problem komunikasi terjawab ya Bapak Samsul. Karena kemarin eh, Bu Dia sebetulnya kaget ada acara sebelumnya pernah terjadi tidak ada pemberitahuan ke Dinas Kebudayaan Purworejo tiba-tiba dari pusat ya, diajar iya ya ada itu problem yang Iya, iya, iya. koordinasi. Nanti itu Pak saya yang evaluasi kembali, Bu. Hmm, oh ya. Gitu. Mohon maaf Pak Samsul, memang kami pernah Ya, diundang karena terkait dengan Hardo Kusoro itu ternyata lulus Pak, bisa mendapatkan dana Indonesia. ya, Nah itu yang kemudian salah hmm. satunya digunakan untuk diskusi itu. ya, oke. Itu Pak. Ya, Kita perlu Ya, sering merapatkan barisan ya. Bukan ya, ya. Bisa sedikit menambahkan boleh Pak itu. Taat. Monggo. Ya, nah ini Bu Woro berkaitan penyampaian Bu Woro tadi ada beberapa paguyuban gitu ya, yang budaya spiritual. Nah ini perlu peran Pak Agus karena kan kita bagian dari Bakor Pakem Pak Agus. Nah hal-hal ini yang memang kalau kita cermati gitu, paguyuban tersebut pasti belum terdata di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berarti belum menjadi bagian dari kepercayaan apa kelompok kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, disinilah mungkin Bu Woro bisa membangun kerjasama dengan Kesbangpol karena fungsi kontrol sosial dan masyarakat ini menjadi kewenangan Pak Agus Widayanto sehingga konsolidasi kami dari pemerintah daerah, provinsi dan di kementerian. Nah, ini kami selalu dalam hal 3 bulan atau 6 bulan sekali kami akan selalu diundang saat rakor Pakem gitu di Kejaksaan Agung seperti itu. Dan yang kedua Pak Agus, Bu Woro, nah Kementerian Kebudayaan dengan dikeluarkannya Perpres nomor 5 tentang program penyusunan peraturan presiden di 2025. Nah, di sini di butir 6 dan 7, nah ini kami juga sedang mendorong peraturan presiden Pak Agus, Bu Woro dan Bapak-bapak Ibu semua sekaligus kami sosialisasikan. Nah, yaitu rancangan peraturan presiden pemenuhan hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana untuk aspek yang diatur nanti yaitu pengakuan dan pencatatan organisasi. Nah, di sini nanti ya kami saat peraturan ini ditetapkan, kami menggandeng kuat dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dijen Polpum dan juga eh, Dijen Dukcapil sehingga dalam rangka memberikan layanan baik dari sisi kependudukan dan juga pemenuhan hak lainnya. Nah, ini kami juga mendorong gitu ya untuk status kepemilikan hak atas Sasana Sarasehan karena selama ini bentuknya HGB gitu dan ini kemarin kami juga melakukan pendekatan dengan Kementerian ATR BPN. Nah, sehingga untuk Sasana Sarasehan, nah di sini bisa diajukan menjadi statusnya menjadi hak milik. Dan selain itu juga untuk pendirian Sasana Sarasehan ini tidak menyatu dengan pendirian rumah peribadatan Bu Woro, Pak Agus, namun ini lebih ke perizinan bangunan karena untuk penghayat kepercayaan ini untuk kegiatan-kegiatan pertemuan dengan warganya. Seperti itu. Dan selain itu, saya mohon informasi juga, mungkin Pak Agus atau Bu Woro dan Poro Kadang semuanya yang gabung. Nah, ini untuk pemakaman gitu. Nah, sementara kami di level kementerian ini sudah clear untuk pemakaman menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk pemakaman bagi penghayat kepercayaan
disatukan sebagai bagian dari pemakaman umum. Nah, ini monggo kalau memang ada keluhan atau ada permasalahan, kami bersama Kementerian Dalam Negeri juga siap mengadvokasi gitu. Dan selain itu juga sektor pendidikan, ekspresi budaya, dan tempat sakral. Nah, mungkin dari Pak Sarjono untuk wilayah Purworejo ada tempat-tempat sakral yang ada. Nah, ini sebaiknya segera diidentifikasi, konsolidasi dengan Pak Agus dan juga Bu Woro gitu, sehingga terdata oleh Pemda. Hal ini penting sekali karena permasalahan memang tidak di Pulau Jawa, banyak di luar Jawa. Itu tempat sakral atau tempat ritual itu tergerus oleh investasi yang masuk gitu. Misalnya untuk perkebunan sawit ini banyak tempat ritual untuk penghayat dari masyarakat adat, misalnya di Sumba Timur. Nah, itu untuk perkebunan tebu, ada yang berada di kawasan perkebunan tebu, sehingga akses untuk melakukan ritual tidak bisa. Nah, kalau ada komunikasi seperti ini, apabila Kabupaten Purworejo membuka ruang-ruang investasi dari luar, tahu, oh ini ada tempat sakral, gimana untuk tempat sakral ini tidak tertutup, tetap aja bisa dimanfaatkan, namun investasi tetap bergerak. Nah, itu yang kami dorong nanti kami rangkum dalam ruang lingkup pengaturan dalam Raperpres percepatan pemenuhan hak atau Raperpres pemenuhan hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu Mas Taat, mohon maaf. Ya, Mumpung kita ketemu, jadi saya jelaskan iya semua. penting Bapak, betul, Ya, setuju matur saya. nuwun. Terima kasih sekali, malah jadi tahu banyak, Pak. Baik, saya masih kasih kesempatan untuk narasumber saling memberikan penguatan. Pak Coba Agus, ya. Pak Taat, ah, dari Kesbangpol. Kami matur nuwun, ini ada diskusi seperti ini ya, ke depannya banyak lagi diskusi-diskusi atau yang dikemas dengan baik sehingga tentunya tidak menjadi apa kesalahpahaman tentang ajaran ataupun dengan penghayat kepercayaan. Sekali lagi, komitmen kami bagaimana menjaga wilayah atau daerah, khususnya Kabupaten Purworejo ini menjadi kondusif. Entah itu isu yang bersifat agama, etnis, dan sebagainya, termasuk penghayat kepercayaan ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi harapan kami juga kepada Pak Samsul juga, nih Pak Samsul yang dari Kementerian, mudah-mudahan regulasi apapun kami nanti itu menjadi dasar kami juga yang ada di daerah. Tentunya kami akan berkoordinasi juga dengan Dinas Pendidikan, tidak hanya Dinas Pendidikan, dari instansi vertikal dengan kejaksaan juga, karena data real yang apa yang real time yang betul-betul di sini apakah memang namanya ini sudah aktif atau tidak aktif, tentunya kan kita butuh itu. Jangan sampai pernah kami satu ketika ingin mengundang dari FKUB juga, kepingin kita sama-sama berdiskusi, dialog. Tetapi kok yang datang hanya segelintir saja. Lah kita ingin ingin juga memperbarui data yang ada di tempat kami dengan Dinas Pendidikan juga, dengan Kejaksaan juga yang memang punya program pakem tersebut. Ya. Mudah-mudahan ke depannya diskusi-diskusi seperti ini akan memperluas khalayak masyarakat bahwa ada paguyuban atau komunitas di satu wilayah termasuk Kabupaten Purworejo memang kepada penghayat kepercayaan ke Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira itu mudah-mudahan ini menjadi apa pertimbangan pemerintah pusat juga apakah memang masuk eh, di Kementerian Agama atau di Kementerian Pendidikan dan Budaya, kami ngikut saja. Yang paling Ya. terpenting keputusan kebijakan pemerintah ini tidak membingungkan warga atau komunitas paguyuban dari penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu terima kasih Pak Taat. Terima kasih Pak Agus dari persoalan bukan ketidakjelasan ya, persoalan data ya. Jadi kalau dalam rangka menjaga tidak terjadi konflik kayak kita menjaga keharmonisan menjadi sangat penting. Ini nanti kita coba bawa di NNC untuk menjaga
agar bisa tersolusikan. Jadi cara mencikapinya bagaimana untuk persoalan katanya kok 5, tapi kalau dikumpulkan kok bisa 500. Nah, ini kan untuk menjaga kondisi tugas tugas Pak Agus ya pasti keteter. Baik, saya akan catat, mungkin bisa digulirkan di sesi-sesi pembahasan diskusi berikutnya. Juga persoalan-persoalan sosialisasi mungkin ya Pak Samsul, dari regulasi yang baru, regulasi menjadi sangat penting. Mungkin NNC nanti bisa menjadi membantu ruang komunikasi dengan pihak KMA, dengan pihak direktorat untuk menyampaikan regulasi baru. Baik, saya yang terakhir untuk Pak Sarjono, saya silakan, mungkin ada catatan-catatan yang perlu untuk Pak Samsul, dipersilakan, dan baru sesi terakhir ke penanya dari Pak peserta. Pak Sarjono atau Pak Bagio, dipersilakan. Ada tambahan Pak Bagio, Pak Sarjono yang mau ditanyakan ke Pak Samsul? Monggo Pak Sarjono. Masih mute meniko? Masih mute, masih mute. Mboten wonten suarane. Diklik. Nah, tasih, tasih. Diklik malih, Pak. Ya, monggo diulang. Sampun Pak. Ye, Matur suwun Pak Samsul. Terlambat nih Pak. Selamat ulang tahun ya Pak ya. ye, Panjang matur umur. nuwun. Eh, yang saya tanyakan tentang tadi masalah pendanaan atau bantuan kali ya. Karena terus terang untuk LMK ini kan suatu wadah, suatu wadah dalam bidang pada organisasi penghayat. Nah, ini untuk mobilisasi kita butuh pendanaan, untuk itu mohon diperhatikan. Terima Baik, kasih Pak Samsul. baik Juga Pak untuk, Sarjono. untuk tadi yang kedua tentang situs-situs ya, tempat-tempat eh, ritual, Sakral tempat-tempat ya. ritual. Nah ini karena di wilayah Projo banyak sekali tentang tempat-tempat ritual, dan ini nanti maksudnya karena ini kan bidang pariwisata ya Pak. Ini banyak sekali yang dibuat jadi wisata ritual. Nah, ini tugas kita gimana ini? Maksudnya untuk tempat ritual tadi tidak mengganggu eh, suatu seseorang untuk ritual di situ, namun tetap jalan sebagai wisata atau bagaimana? Mohon penjelasan. Itu Pak Samsul, terima kasih. Langsung Pak Samsul, monggo. Oh, ye, matur nuwun. Sosialisasi. Nah, ini Pak Sarjono, jenengan menyampaikan di Purworejo ini banyak tempat-tempat ritus, jenengan data gitu supaya Budiah Woro itu tahu gitu, nanti bisa menyembatani, mengkomunikasikan dengan OPD pariwisata gitu. Yang jelas fungsi pelindungan ini sangat penting karena dari sisi undang-undangnya juga sudah ada Undang-Undang Cagar Budaya dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan untuk kegiatan adat istiadat dan ritus. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dengan jenengan bisa memberitahukan titiknya. Nah, nanti pemanfaatnya siapa, biasanya acaranya kapan, kan tidak rutin tiap hari gitu memanfaatkan. Misalnya Pak Suro, waktu sore biasanya Kathah itu yang memanfaatkan gitu. Nah, ini nanti bisa dikomunikasikan gitu, sehingga ini juga tidak oleh para kadang penghayat saja gitu, namun juga dari nama agama ada beberapa yang melakukan kegiatan ritual tersebut. Nah, yang jelas kekayaan budaya di Purworejo ini sangat strategis untuk depannya karena untuk wilayah DIY
Nah, itu pengembangannya ini sekarang udah melebar gitu ke kabupaten kota gitu. Karena Purworejo ini daerahnya cukup strategis dan masyarakatnya ini dari sisi nguri-nguri budaya, nah ini memiliki kekuatan gitu ya dalam rangka percepatan pemajuan kebudayaan di mana Bu Diahworo lebih penguatan sumber daya manusianya dan juga pelindungan eh, benda maupun tak bendanya, dan potensinya sehingga menjadi aset Pemda Purworejo dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Mungkin itu eh, Pak Sarjono. Nah, ini memang perlu kerja-kerja bersama gitu. Nah, setelah kegiatan ini mungkin Bu Diahworo informasinya sudah menyelenggarakan. Kalau belum ya kita kolaborasi saja, monggo bisa lebih bagus nanti gitu dengan Kesbangpol, dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga dengan kejaksaan gitu sehingga kegiatan-kegiatannya bisa eh, Pemda Purworejo melalui bupati terpilih terbaru. Nah, itu kan saya bisa nanti kami agendakan untuk audiensi dengan beliau gitu. Sebenarnya Purworejo ini sangat strategis dari penguat apa kebudayaannya, mendukung pariwisata seperti itu. Mungkin itu Pak Taat, saya Baik, kembali. sangat mencerahkan masukan dari Pak Samsul. Baik, kita masuk ke sesi terakhir karena waktu sudah sebenarnya tinggal beberapa menit. Saya akan mengambil dua pertanyaan saja yang semoga cukup mewakili dari peserta yang hadir di sini. Untuk yang pertama dari dari Ibu Sesma, ini cenderung ke Bapak Sarjono mungkin dan Yes, Bapak siap. Gio. Ya, silakan. Apa tantangan utama yang dihadapi warga Penghayat untuk mendapat pengakuan resmi? Ya. Apa tantangan utama yang dihadapi warga Penghayat dalam mendapatkan pengakuan resmi? Ye, langsung aja Pak, saya udah membaca ini. Ye, Mas Taat, supaya Ya, hemat waktu. boleh. Nah, ini sebenarnya tantangan penghayat itu kalau dari sisi pemerintah, ruang-ruang itu sudah sangat terbuka gitu. Saya sudah berkoordinasi dengan Pemprov dan beberapa kabupaten. Saya untuk Purworejo ini agenda tahun ini gitu. Setelah settle di pemerintahan daerahnya gitu. Karena ini masa transisi, bupatinya baru dilantik. Nah, ini nanti sudah settle, nanti saya silaturahmi nih dengan Pak Agus Widayanto dan juga Bu Diahworo dengan Ibu Kadisnya juga, Pak Kadisnya atau Bapak Ibu Kadisnya. Nah, di penghayat kepercayaan ini sudah mendapatkan pengakuan gitu. Cuman bagaimana dari Poro Kadang Penghayat sendiri itu lebih memiliki rasa percaya diri, keberanian menunjukkan bahwa saya ini penghayat gitu. Nah, terus pasti dengan menyatakan diri sebagai penghayat, isinya juga ada gitu. Pasti kalau saat ketemu, saat ditanya nilai-nilai kepenghayatannya, nah itu bisa menjawab semua. Nah, hal-hal inilah ya kiranya perlu eh, dikembangkan gitu ya, melalui organisasi-organisasi gitu dalam koordinasi MLKI Purworejo. Nah, ini untuk Pasar Jono memang tidak semua organisasi mau menjadi bagian atau menjadi anggota MLKI, namun monggo gitu. Nah, selain itu juga kami juga membuka ruang gitu misalnya di RRI gitu atau mimbar kepercayaan. Kami sudah membuka ruang itu melalui RRI pusat dan ini sudah berjalan di beberapa kabupaten, nggak begitu banyak. Kiranya melalui MLKI Purworejo ini eh, ada materi-materi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau namanya mimbar kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu seperti di Kabupaten Jember. Kami melalui pemerintah daerahnya, kepala RRI-nya itu sudah membuka ruang gitu. Nah, ini dari masing-masing organisasi
dari data kami ada 2 organisasi pusat dan 5 organisasi cabang. Nah, itu bisa nanti bergantian gitu. Nah, dari situlah keberadaan penghayat di Purworejo makin nampak ke permukaan. Nah, berkaitan dengan forum kerukunan umat beragama, ini melalui Pak Agus, monggo nanti kita bisa kolaborasi gitu, eh, kegiatannya apa, kami siap gitu untuk berpartisipasi. Karena ini juga eh, kami menjadi bagian dari mendorong percepatan akte akserasi gitu, untuk moderasi beragama sesuai amanat Perpres 58 tahun 2023 yang dikoordinasikan oleh Kemenku PMK, dan di mana tiap-tiap kabupaten juga wajib menyelenggarakan. Dan saya menghimbau kepada organisasi kepercayaan, kalau ada kegiatan ya menggandeng para saudara-saudara kita dari 6 agama gitu, sehingga jalinan silaturahmi gitu dalam keragaman dan keyakinan bisa segera terwujud. Nah, ini yang proses pewarisan ini dari Widita, Mbak Widita. Nah, ini kembali ke orang tuanya gitu. Saya di Jawa Timur itu pernah mengundang semua organisasi untuk dialog gitu dengan saya langsung. Yang hadir sesepuh sepuh semua. Saya tanya, kemana ini putra-putrinya yang muda-muda kok nggak ada? Nah, itu kembali lagi gitu, kembali lagi untuk proses pewarisan. Nah, ini kiranya PR MLKI memberikan pemahaman terhadap masing-masing organisasi kiranya. Nah, dalam untuk keberlanjutan ajaran di masing-masing organisasi. Nah, itu memang kembali lagi dalam kelompok terkecil, yaitu keluarga gitu. Nah, salah satunya kayak Kapibaden dan juga Sabto Darmo yang organisasi besar. Nah, itu ada materi-materi yang diajarkan di tiap keluarga dan juga di sanggar, pertemuan Minggu, pertemuan Sabtu. Nah, ini yang kiranya supaya eh, proses pewarisannya tetap berkelanjutan. Kenapa dulu di tahun 80-an sampai dengan 2000, nah ini organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mencapai 400-an. Nah, terus akhirnya surut gitu ya. Surut-surut terakhir ini kami melakukan reinventarisasi kembali di 2024. Nah, saat ini tinggal 156. Kenapa? Kami juga melakukan riset, bekerja perguruan tinggi dan juga mitra melalui OMS. Nah, ini permasalahannya yaitu sesepuhnya meninggal, terus proses pewarisannya tidak berjalan dengan baik, akhirnya mereka melebur kembali lagi menjadi penghayat perorangan karena nggak ada yang mengelola organisasi. Dan selain itu kendalanya yaitu yang terjadi itu pengetahuan untuk pengelolaan organisasi. Nah, dalam hal ini Direktorat KMA memfasilitasi, mungkin ada gagasan dari masing-masing organisasi untuk gitu. Nah, kami bisa memberikan sedikit partisipasi sehingga Poro Kadang melalui organisasinya masing-masing itu bisa menyelenggarakan pelatihan manajemen organisasi gitu, sehingga keberlanjutan proses pewarisan dari sisi organisasinya, dari sisi ajarannya tetap berkelanjutan. Mungkin itu Pak Taat dari Ya, 2 pertanyaan ya. peserta. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Samsung. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, tentu masih banyak ya pertanyaan dan dari beberapa pertanyaan yang masuk saya melihat memang tentang kehidupan penghayat juga masih belum banyak diketahui oleh masyarakat banyak. Makanya perjumpaan, ruang ekspresi dari teman-teman penghayat menjadi sangat penting. Untuk yang Puojo, ya, berdasarkan masukan-masukan dari Pak Samsul, saya menggarisbawahi beberapa hal. Yang pertama, agar eh, terkait tempat-tempat sakral segera ditindaklanjuti, pendataan dan sebagainya, kemudian dikoordinasikan dengan Budiah dan eh, Kesbangpol juga untuk statusnya ke depan. Kemudian ada problem penganggaran, tadi sudah diberikan penjelasan dari Pak Samsul. Mungkin Pak Sarjono nanti penting untuk
untuk mengkawal dari Permendikbud ya Bapak ya, agar anggaran yang menjadi problem itu tersolusikan Bapak Sarjono, karena memang penting untuk ke depan LKI menjadi kuat ya. Kemudian problem-problem data kepastian data dari penghayat nanti perlu adanya cara menyikapi yang tentu akan menjadi pegangan buat FKUP dari untuk Bapak Agus dan sebagainya. NSI akan coba membantu mengkawal isu-isu yang strategis dari hasil talkshow hari ini untuk kita coba komunikasikan dalam sesi-sesi ruang diskusi berikutnya. Mungkin nanti juga Pak Samsul ada acara khusus sosialisasi. Saya berharap NNC bisa berkontribusi di dalamnya ke depan. Dan semua hal saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samsul, Pak Agus, Pak Sarjono, dan kawan-kawan dari MLKI, Budiaworo ya, yang sudah meluangkan waktu untuk acara hari ini. Saya mengucapkan permohonan maaf untuk segala kekurangan, baik sengaja tidak disengaja, dan berharap kita bisa berjumpa lagi, baik secara online maupun offline. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih. Juga secara khusus saya sampaikan kepada teman-teman Muslim, selamat memasuki bulan Ramadan. Selamat menjalani ibadah puasa. Semoga berkah puasa berlimpah untuk kita semua, untuk negara kita Indonesia, bangsa negara kita. Akhir kata saya mengucapkan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hatur nuhun. Rahayu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Rahayu, kasih. rahayu. Sampai jumpa Sama-sama. lagi. Makasih Pak Agus, Bu Iya, Woro. terima kasih. Sama-sama. Matur nuwun Bu Suha sudah Ya, lupa tadi. memberikan Sama-sama, ruang. Pak. Sama-sama. Selamat ulang tahun Terima loh Pak kasih. Samsul. Ye, matur nuwun Pak Tat. Sehat Selamat ulang selalu, tahun Pak Pak. Samsul. Ye, Ya. izin live dulu. Baik, Bapak. Ya.